ing atase imam. Wa alla yakuna lan yen toh ora ana iku makmuman makmum wala makmum wala umiyan lan ora umi. Niku maksudnya sing dadi imam nggih. Sing dadi imam iku ora makmum. Niku maksudnya ngoten. Wala umiyan lan ora umi wa alla yataqaddama lan yen to ora dingini sapa man alaihi ing atase imam. Niku fil muwaqqafi ora dingini imam nang panggonane imam. Jadi imam iku nang ngarep, makmum nang mburi. Wa alla ya'lama lan wa ayya'lama lan yen ngaweruhi sapa man ing tiqalati imamihi ing mulah male imame man. Wa ayyajtami'a lan yen kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalem masjid siji. Au fi salasimi'ati dhira'in utawa ing dalem 300 dhira' takriban ana ing dalem kira-kirane. Wa ayyan wiya yen niat sapa man al qudwata ing manut niat dadi makmum. Awil jama'ata utawa niat jamaah. Wa ayyatawafaqa lan yen nyocoki sapa makmum wa ayyatawafaqa lan yen nyocoki utawa cocok apa sing cocok nazmu salatihima bentuke salate makmum lan imam. Wa alla yukhalifahu lan yen ora nulayani sapa makmum ing imam fi sunnatin ing dalem sunah suwiji fahisatal mukhalafati kelawan nulayani kang banget. Wa ayyuta bi'ahu lan yen ngetut mbureni ing imam. Jadi syarat dadi makmum atau syarat manut maring imam atau syarat berjamaah. Tapi titik poinnya ini lebih kepada makmumnya. Yang pertama adalah tidak mengetahui batalnya sholatnya imam sebab hadas atau selainnya hadas. Selainnya hadas niku kan hal-hal yang membatalkan sholat niku kan wonten sekawan welas. Jika 14 hal tersebut terlaksanakan oleh imam, tapi kita sebagai makmum melihat hal itu dan mengetahui hal itu membatalkan sholatnya imam, akan tetapi imam mungkin tidak sadar, salah satu kasusnya seperti itu, maka makmum tersebut harus keluar dari jamaah seketika itu. Misalkan, contoh sing gampang sing imam cek ora menyadari, niku lagi sholat imamnya ketiban telek cecek ceplok kan orang anak suara nih dalam tapi ki mandan dilebaikan jadi ini anak ceplok niku
Tapi imam yang ketiban telek cecek niku mboten kerasa. Tapi kita sebagai makmum di belakangnya tahu. Tapi nek muni, Pak, niku pecine ketiban tai cecek. Ya salatnya jadi batal. Ngomong sih nggih. Maka seketika itu karena tahu imamnya batal, maka harus Furuj niku keluar dari jamaah karena tidak memenuhi syarat manut maring imam. Yang pertama yaitu mengetahui batalnya imam. Lah mengetahui ini tidak mesti harus ya'lama seperti ilmunya orang ahli kalam. Ahli kalam itu ahli tauhid. Ahli tauhid niku ilmu meyakini itu di sini artinya donna niku kan menyono, tapi nek nenggon ilmu kalam niku keyakinan yang cocok dengan kenyataan. Niku kalau dalam ilmu kalam. Contoh dewe yakin bahwasanya Gusti Allah niku setunggal. Nah niku keyakinan sing cocok kalian kenyataan. Lah niku namine dalam ilmu kalam. Tapi di sini dalam ilmu fikih dzon biman yad fala yasu iqtida'uhu biman yadunu butlan salatihi. Maka tidak sah kita bermakmum terhadap imam yang kita hanya nenggon kene bahasanya yadunu itu berprasangka. Tapi prasangkanya prasangka yang kuat. Bahwasanya imamnya itu batal sholatnya, misalkan. Maka kita tidak boleh bermakmum terhadap imam tersebut. Walaupun semisal niku kenyataannya mboten batal. Walaupun kenyataannya mboten batal. Contoh misalkan dikira teng napa niku sikile niku wonten ireng-ireng dikira telek cecep. Ternyata ireng-ireng niku seres. Kan sami nggih. Sami-sami irenge terus kepenyak kan dadi mandan gepeng. Warnane ya sami ireng. Teng penyono niku telek cecek. Wah, itu kakinya ada tai niku napa? Cicak. Teng penyono kados ngoten tok, maka harus furuj. Kalau tidak furuj, sholatnya makmum batal. Padahal barang diperhatik namanya, ternyata iku ketika wis rampung diperhatikan lagi, ternyata itu bukan tai cecek, tapi seres. Seres kan mboten najis nggih. Wong boro-boro najis wong dimampe halal kan ngoten-ngoten. Niku tapi kan bentuknya mirip-mirip ketika sampun kepidak teng sikil. Lah niku walaupun prasangka hanya berprasangka yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ketika sang makmum berprasangka bahwasanya imamnya itu batal sholatnya, maka tidak sah mengikuti imam tersebut. Niku prasangka, apalagi melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya si imam itu batal menurut pendapat kita sebagai pengikut Imam Syafi'i semisal, ataupun sing pendapat yang secara jumhur ulama sama, yaitu auratnya laki-laki ketika sholat adalah antara pusar sampai lutut. Dilalah
si orang yang kita makmumi, yang kita jadikan sebagai imam, itu memakai kaos pendek, tapi tidak dimasukkan ke celana. Kemudian ketika sujud, kaosnya tersingkat, tidak menutupi batasan wudel mingguri. Maka itu kan berarti terbuka auratnya. Maka itu batal sholatnya bagi imam. Maka kita yang mengetahui hal itu sebagai makmum wajib langsung keluar dari jamaah. Walaupun gerakannya kita samakan. Misalkan ya wayahe sing wong nang arepe dhewek sing wis ora dadi imame dhewek iku wayahe rukuk, ya istilahnya itu menyesuaikan, gerakannya menyesuaikan, tapi kita niatnya tidak niat sebagai makmum. Kalau kita masih niat sebagai makmum mengikuti gerakan-gerakannya imam, kita tahu bahwasanya imamnya batal, maka sholatnya tidak sah. Tidak hanya jamaahnya yang tidak sah, tapi sholatnya makmum tidak sah. Jika hanya prasangka kita pun, itu sholatnya makmum tidak sah. Kalau hanya prasangka kan berarti hanya prasangka saja, kenyataannya tidak batal, tapi kita berprasangka bahwasanya imam itu batal. Padahal sejatinya orang batal. Maka itu kita tidak boleh lanjut mengikuti imam sebagai kita di belakang sebagai makmum. Maka harus niat khuruj. Atau perbedaan pendapat masalah fikih. Imam Syafi'i jadi makmum, sing dadi imam pengikut mazhab Hanafi misalkan. Niku kan menurut mazhab Hanafi napa namine ngepok napa niku farji niku tidak batal wudune kan kados ngoten. Maka niku ketika kita sebagai orang Imam Syafi'i bermakmum terhadap imam imam mazhabnya Imam Hanafi, tapi mazhabnya Imam Hanafi itu kebetulan orang itu yang sudah ngepok verjine. Jadi kan itu kalau menurut kita, menurut Imam Syafi'i itu kan sudah batal karena ngepok verji menggunakan telapak tangan. Tapi menurut Imam Hanafi kan tidak batal. Maka kita sebagai Imam Syafi'i ada seorang yang bermadzhab Hanafi yang gepok verjin ini, kita tidak boleh mengikuti, tidak boleh jadi makmum. Tapi kalau kita yang Imam Syafi'i yang jadi imamnya, kemudian yang Imam Hanafi yang sudah gepok verji tersebut sebagai makmumnya, sah-sah saja. Tapi asal itu mazhab Hanafi, tapi tidak melakukan hal-hal yang menurut mazhab kita niku membatalkan, maka ya sah-sah saja. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak meyakini wajibnya qadha sholat atas imam. Niku teng mriki meyakini niku bahasane bil itiqaduna adzan dzonan ghaliban walaysa al murad bihi ma astalaha alaihi al usuliyun. Jadi kita berprasangka kuat terhadap wajibnya qadha sholatnya imam, seperti sholat orang yang bertayamum karena kedinginan.
bertayamum karena kedinginan. Maka niku wong mukim tapi tayamum kados ngoten. Utawa niku kan nek sing wong tayamum karena kedinginan niku kan wajib diiadah dibaleni kados ngoten. Maka di situ kita tidak boleh bermakmum terhadap imam yang kita yakini atau kita prasangka kuat bahwasanya sholatnya imam yang seperti itu nanti harus diulangi. Misalkan imamnya dilalah napa namanya niku faqidu tahuren dilalah ora bisa bersuci. Maka di situ si orang yang tidak bisa bersuci kan wajib i'adah. Maka kita tidak boleh bermakmum terhadap orang yang seperti itu. Yang selanjutnya wa alla yakuna makmuman. Imamnya itu tidak sedang mengikuti imam lain. Jadi nanti ada ta'adudul imamah. Jadi kayak nang ketentaraan jenderal, terus engko ana wakil jenderal, engko terus ana brigadir jenderal, ana niku mboten, tidak model berpangkat seperti itu. Tapi ya imame siji. Maka di sini ketika ada orang yang sedang bermakmum dengan orang lain, maka kita tidak boleh menjadi makmumnya makmum. Kita harus kalau mau jamaah ya ikut bersama orang yang sudah menjadi makmum itu sebagai makmumnya imam yang diikuti oleh orang yang akan kita ikuti. Contoh misalkan misalnya jamaah imam itu apa namanya besana terus anak jamaah barisan terus dia anak wong terpokok karena orang seneng karo imam iki ya niku makmuman karo wong sing wis dadi makmum, maka itu tidak boleh. Niku harus milu-milu bareng-bareng dadi makmum saka imam siji. Ora kena kaya berpangkat-pangkat ono ana jenderal, ana brigadir jenderal, wong isore meneh ana kapten dan selanjutnya niku mboten kados ngoten. Terus tidak umi. Imamnya tidak umi. Maksudnya di sini kalau makmumnya qori, maka imamnya juga harus qori. Kalau makmumnya umi, bebas arepan ring umi ya kena, arep ring qori ya kan ya kena. Karena nanti napa niku ketutup kalian wa alla ya'lamu budlana salati imamihi. Jadi orang yang qori itu orang yang macane Quran niku ngangge tajwid, tidak boleh makmum terhadap orang yang umi. Umi niku macane Quran orang nganggo tajwid. Gampangnya kayak ngono. Jadi nek wong sing macane Quran wis nganggo tajwid, maka tidak boleh sembarangan makmum karo wong sing maca Qur'ane urung nganggo tajwid. Tapi nek wong Jawa kuwi wis kepenak. Boro-boro wong tua nggih sausiane kula lan panjenengan, wong sing bocah bayi bae wis bisa maca Quran nganggo tajwid. Senajan ditakoni iki jenenge bacaan apa, ora mudeng, ora ngerti, ora bisa jawab, tapi bacaane wis nganggo tajwid.
Kados ngoten. Nek zaman napa namine teng mriki niku termasuknya bagus karena memang perkembangan Islamnya sudah bagus. Bahkan bocah cilik bae maca Quran nganggo tajwid. Bisa maca Quran tur nganggo tajwid. Ora mung angger teko bisa maca tok, tapi betul-betul bisa maca Quran tur nganggo tajwid. Niki terserah orang yang umi itu masih memungkinkan untuk belajar ataupun tidak. Niku tetap orang korek tidak boleh bermakmum terhadap orang umi. Tapi sing kepenak nggih niku dirungokna bae Fatihah. Nangger Fatihah kok wis bener perkara bacaan suratane engko ana sing ora pas ndilalah kol-kolah ora kewaca apa ndilalah sing kudune panjang diwaca pendek karena kelalen misalkan niku tidak menjadi masalah karena yang menjadi rukun itu adalah bacaan Fatihah. Kados ngoten. Tapi nek wong umi sesama umi karo umi oleh-oleh bae niku kan nek cara niku wong sing bisa maca Quran nganggo tajwid kok makmuman karo wong sing urung bisa maca Quran nganggo tajwid. Niku tidak boleh. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Di tempat berdirinya itu tidak boleh di depan imam. Jadi makmum harus di belakang. Lah ancer-ancere kepriwe, ancer-ancere niku sing penting poloke makmum niku ora nang ngarepe jempole imam. Nggih. Poloke makmum ora polok niki napa enton-enton teng mriki. Enton-entone makmum ora nang ngarepe jempole imam. Niku nek pas wayah ngadeg, nek pas wayah lungguh nggih niki tungkake makmum ora nang ngarepe dengkule imam. Berarti secara kasat mata katon-katon nek posisine misalkan nggih dengkul imam kan yang kene. Tungkake makmum misalkan yang kene, berarti dengkul makmum kan nang ngarepe imam. Niku mboten napa-napa. Sing dadi batasan niku sing penting aja ngasih niku dengkule. Kok dengkule? Napa? Tungkake makmum niku nang ngarepe dengkule imam. Niku jangan sampai terjadi seperti itu. Niku nek jamaah cuman 2 orang, maka niku cukup nang jejare. Aja jarak kayak jamaah wong pirang-pirang. Nek cuman 2 orang, niku makmume posisine nang jejare imame. Lah terus nek ana wong teka maning makmuman, maka makmum yang pertama yang tadinya di jejare imam niku mundur. Tapi mundure alon-alon. Sebab nek mundure kesusu mangke mundure kok melebihi 3 sama atau melebihi 3 gerakan. Berarti 3 gerakan atau lebih, maka salate batal. Maka mundure alon-alon. Seperti kemarin-kemarin sudah dipraktekkan bagaimana cara maju ataupun mundur untuk mengisi niku soft atau barisan supaya gerakan-gerakan itu tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya makmum itu
mengetahui perpindahannya imam, maksudnya sekang rukuk pindah ming iktidal, sekang iktidal pindah ming sujud dan lain-lain. Niku makmum paling tidak yazunnu itu memiliki prasangka yang kuat, walaupun tidak secara langsung, niku bisa bentuknya, niku bisa melihat barisan yang ada di depannya. Karena nek teng mriki mungkin sing barisan ngarep pisan niku kan bisa weruh nggih gerakane imam. Nek teng mriki nggih niku krungu, paling tidak nggih krungu niku takbire niku. Intinya kita di sini memiliki prasangka yang kuat akan perpindahan gerakan imam. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti yang pernah muncul di internet itu, Allahu Akbar, imame napa rukuk, makmume sujud. Karena terhalang oleh satir yang di depannya itu, satirnya menggunakan apa ini? Papan yang niku loh, papan yang tinggi sehingga tidak melihat yang di depannya. Dan itu kan hanya krungu gerakan tok, akhirnya sampai terjadi salah niku apa jenenge mutabaahnya tidak sesuai. Wong imame sujud malah kowe lungguh kados ataupun yang lainnya. Maka niku bisa diketahui dari barisan-barisan yang di sampingnya atau di depannya. Intinya nek ora bisa weruh imame secara langsung, bisa melihat kepada niku napa orang-orang yang ada di depan kita. Yang selanjutnya adalah berkumpul dalam satu masjid atau dalam 300 dhira. Kira-kira 300 dhira. 300 dhira niku kurang lebih nek sak napa niku 300 dhira niku nek sak dhirae misalkan 50 cm kurang niku ya 300 dhira berarti dikali 50 berarti 3 kali 5 15.000 terus dikonversi menjadi meter dari 15.000 cm menjadi 150 meter. Niku jika tidak dalam satu masjid. Misalkan masjidnya ngasih kebek banget, terus sampai tekan buri, lah jarak antara barisan yang di terakhir yang menyambung dengan barisan di belakangnya, niku jaraknya paling tidak maksimal niku 300 dhira, ya kira-kira 150 meter. Jadi nek 150 meter kan mata masih bisa melihat niku orang yang di depannya itu sedang sujud, apa sedang rukuk, apa sedang berdiri. Niku masih kelihatan kalau 150 meter. Niku jarak terjauh.
Terus yang selanjutnya adalah niat mengikuti ataupun niat berjamaah. Berarti niat sebagai makmum. Karena kalau tidak niat sebagai makmum, maka jamaahnya tidak mendapatkan pahala. Wa ayyatawafaqan atma sholatihima. Niku gerakan apa ya istilahnya niku bentuke. Jadi irama sholatnya itu sesuai antara imam dan makmum. Ya seperti halnya ketika kita niki ada imamnya tidak pakai kunut, makmumnya pakai kunut, tapi sama-sama masih dalam irama yang sama, yaitu irama berdiri. Walaupun yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Terus contoh yang lain, imamnya ketika berdiri dari napa niki rakaat kedua berarti tasyahud awal, untuk berdiri untuk rakaat ketiga itu kan disunahkan mengangkat kedua tangan. Imam mengangkat tangan loro, Allahu Akbar. Tapi makmumnya orang angkat tangan loro, itu masih disebut sebagai menyocoki natma sholatihima. Niku iramanya masih sama, artinya perbedaannya tidak mencolok. Kalau perbedaannya mencolok, semisal imamnya tidak memakai kunut, kemudian makmumnya memakai kunut, imamnya wis sujud, makmumnya tetap bersikukuh bae ngadeg maca doa kunut. Maka kalau seperti itu niku batal salate makmum, bukan salat kabeh, tapi salate makmum yang berbeda itu. Tapi kalau sama-sama masih berdiri maka tidak batal. Kalau hanya sebatas perbedaannya niku napa namanya perbedaan yang tidak signifikan, artinya tidak jelas antara makmum dan imam, tidak jelas-jelas berbeda, maka itu tidak menjadikan batalnya jamaah sehingga menjadikan batalnya sholat makmum. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin, tidak beda dalam bentuk kesunahannya, wis fahisatal mukhalafah, wis wa ayyu tabi'ahu, niku tidak sekarepe dewek, kudu ngetutaken imame rukuk ya milu rukuk, imame ngadeg ya milu ngadeg. Niku salah satu hal-hal yang membatalkan sholat niku kan berbeda dengan imam. Berbedanya itu dalam hal mendahului imam 2 rukun atau ketinggalan imam 2 rukun. Imamnya masih rukuk, makmumnya sudah sujud, atau imamnya sudah sujud, makmumnya masih rukuk. Niku sholate makmum batal. Itu karena mengikuti. Contoh bentuk mengikuti sing jenenge sujud sahwi niku kan dilaksanakan alasannya karena lupa. Salah satu sujud sahwi, salah satu alasan dilaksanakan sujud sahwi itu adalah karena lupa. Entah itu lupa bilangan rakaat atau lupa tidak melakukan sunnah abad. Yang lupa imamnya, tapi ketika imamnya sujud sahwi, maka makmumnya harus ikut sujud sahwi. Tapi sujud sahwi ini ya bacaannya sama seperti bacaannya imam, cuman di sini alasannya bukan karena makmumnya lupa,
tapi karena mengikuti imam. Wa ayyuta bi'ahu itu termasuk syarat berjamaah adalah makmum harus mengikuti imam. Enggak. Ini hal-hal yang merupakan syarat-syarat menjadi makmum atau syarat-syarat manut maring imam. Monggo sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Ya. Makmumnya gimana? Ya, sholat Idul Fitri ya. 7 kali takbir selain takbiratul ihram ya. Oh, kados ngoten. Niku kok aneh. Niku berarti makmumnya mboten ngetos niku nek sampai sholat Idul Fitri wong lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku kan jarak antara takbir yang pertama sampai yang ketujuh, jarak antara takbirnya niku kan termasuknya cepat. Jadi mungkin itu pengalaman pertama dalam sholat Idul Fitri sehingga terjadi seperti itu. Maka jika terjadi seperti itu, nikulah kenang apa surutul qudwah niku harus nopo mengetahui perubahan imamnya. Ini kan wa ayya alama intiqalati imamihi. Niku mengetahui perpindahan imamnya. Niku dengan cara apa? Dengan cara melihat imamnya, atau kalau tidak melihat imamnya, yang melihat orang yang di depan imamnya. Kok sampai nang pojokan, kok sampai ora weruh, niku ya mungkin orang baru pertama kali berjamaah atau baru pertama kali sholat Idul Fitri, jadi ya harap maklum saja. Niku mpun purun sholat mawon niku mpun nilai plus tersendiri kados ngoten. Tapi nek berkaitan dengan hukum syariat, karena niku berkaitan dengan hukum fikih, maka sholat yang seperti itu secara hukum fikih tidak sah sholatnya, artinya batal. Karena berbeda dengan imam. Dan juga niko kalau berjamaah tidak memenuhi syarat karena tidak tahu perpindahan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, perpindahan rukunnya tidak tahu, maka itu tidak memenuhi syarat. Tapi niku kasus sampai terjadi seperti itu ya napa kita maklumi mawon wis didongakno bae muga-muga napa niku sakniki pun boten pun sregep, dadine pun biasa ngaji, dadine ngertos cara-carane salat dan lain-lain. Monggo wonten pertanyaan malih. Nggih. Niku kan napa misalkan nggih tengah jenge jenengan kan tasih wonten. Karena niki jadi orang nawung sama sekali ikut berjamaah. Iya maksudnya jamaah kan kata. Teng Gili niku kan kata. Niku jarak antara orang yang terakhir berserahnya urutan. Jarak antar saf lah gampang nggih.
jarak antar shaf jika sudah tidak dalam satu masjid, artinya sudah di luar masjid, niku jarak antar shaf niku maksimal 300 dirham. Jadi jarak saya, barisan saya yang saya lakukan dengan barisan di depan saya niku maksimal 300 dirham. Ya kira-kira 150 meter lah. Tapi nek niku pun Allah Akbar langsung pada dadu, langsung pada takbir, dan niku jarak antara dia dengan barisan-barisan yang di depannya niku kan tidak melebihi 300 dirham. Mau saya katon jelas lah niku. Yang dia maksudnya imamnya kan tidak kelihatan, tapi mengetahuinya dengan cara apa? Mengetahui gerakan orang yang di depannya. Orang yang di depannya itu mengetahui gerakan orang yang di depannya lagi, sampai kepada imam. Selain itu juga nek zaman sekarang niku dengan suara, pengeras suara kan bisa ketahuan. Tetap kan yang penting kita mendengar niku suara niki niki Allahu Akbar kan niki misalkan rukuk Allahu Akbar berarti kan berarti udah rukuk ngono kan ngoten. Karena berrukuk ya Allahu Akbar rukuk mesti sami Allahu liman hamidah kan ada ngoten. Kalau terbatas oleh jalan raya, selama kita masih ini melihat, itu betul apa-apa. Atau paling tidak ya, ini apa namanya 300 dirham atau 150 meter, itu kan ya kasih katon lah. Antara wong sujud, rukuk, kalian berdiri, niku nek kurang dari 150 meter, niku ya masih kelihatan. Jadi niku masih bisa untuk berjamaah. Cuman ya niku nek ora ana udzur niku makruh. Jadi nek salat ibadah seperti dalam pembaban kemarin niku nek jaraknya kok 150 dirham niku napa namanya istilahnya ora kena. Sing dadi makmum ya niku sing ora kena, sing imam dan berjamaah yang safnya biasa niku yang kena mawon. Tapi sing berbeda niku terlalu jauh jaraknya sehingga dianggap seolah-olah itu tidak mengikuti jamaah, maka niku napa istilahnya tidak memenuhi syarat untuk i'adah sholat maktubah atau sholat lima waktu yang punya sunnah itu. Tapi kalau di sini berkaitan dengan surutul qudwah, artinya masih sah-sah saja. Jarak antar shaf itu kurang lebih 150 meter maksimal. Nah, di luar masjid. Nah, di luar masjid yang penting masih dalam satu masjid. Oke, monggo. Modelnya oke. Nah, apanya kelihatan dari kamu. Apakah itu masuk oke. Terus jadi tinggal angkat dada sudah kelihatan. Oh, kados ngoten. Apakah boleh? Niku nggih krenten napa salah satu syarat berjamaah selain mengetahui perubahan gerakan, niku kan ya juga bisa dengan melihat dan mendengar. Dilalah karena sepakire seru banget nggih teng Masjidil Haram. Niku nggih saking hotel niku tasih weruh gerakane juga masih mendengar niku suarane.
Tapi karena jarak niku nek misalkan niku hotel teng tingkat 14 misalkan nggih. Misalkan mudhun ditarik garis lurus jebres niku jarak dengan barisan yang di depannya itu masih ada 300 diro atau sudah lebih kados. Kalau masih sambung menyambung 300 diro niku nggih tasih saged. Karena nek teng Mekah niku kemungkinan panjangnya saf jamaah niku panjangnya ke belakangnya niku bisa panjang banget karena saking akeh sing pingin berjamaah. Bahkan saya dengar cerita itu, ya dengar cerita karena belum ke sana. Niku ana wong sing dari luar kota Mekah sengaja rombongan karo keluarga untuk sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram atau untuk sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram sampai nanti subuh baru pulang misalkan kayak gitu. Ya ora beda karo dong dewek ziarah ning Wali Songo lah. Niku kurang lebih kan kados ngoten. Jadi saking akae wong sing kepengin sholat nang tanah suci haram niku bisa jadi teng hotel niku memenuhi syarat karena ketika di lantai paling bawah niku jarak antara dia dengan barisan di depannya itu ada enggak orang-orang yang estafet untuk melanjutkan barisan itu. Kalau ada perantara estafet seperti itu maka sah. Tapi kalau tidak ada perantara, maka tidak memenuhi syarat berkumpul di dalam satu masjid atau paling tidak 300 diro. Jadi dalam kasus itu melihat situasi dan kondisi pada waktu itu. Tapi nek nang Mekah ya kayane nggih. Niku nggih tasih niku tasih memenuhi syarat sing saking dawane sing niku sing bahkan sing niku teng wingking hotel wae tasih wonten sing teng ngandhap misalkan kados ngoten. Niku ya berarti niku ketika ditarik garis ke bawah nang arepe ana jaraknya pirang meter kados ngoten mawon. Nah, kalau melebihi 150, nek orana malah nang arep hotel pada sambung menyambung ya wis bisa niku dari hotel langsung gelar. Terus nanti, monggo mbok ada pertanyaan lagi. Oke. Biarkan saja atau harus ditolong dulu. Ada dua itu yang menggantikan imam. Saya lihat lebih dari 3 gerakan dengan Oke. Niku kalau imam meninggal, niku berarti jamaahnya diganti oleh salah satu makmumnya. Tapi kalau misalkan salah satu makmumnya niku kan nek nanggon masjid ya ora usah ado-ado nang kota nggih. Wong kelase musala nggih kula mawon niku kan ya imame pakai ngisor. Terus sing biasa mbadali kakange kula. Terus mangke nek orang anu maning kula. Berarti kan menawi niku terjadi kasus misalkan pakai ngisor di tengah jalan niku batal salat ya makan otomatis mangke kakange sing maju. Karena wonten kados ngoten kan bisa diketahui. Tapi nek kabeh orang ngerti ya monggo sing penting ada yang maju jadi imam. Maka itu melanjutkan sholat berjamaahnya. Tapi majunya harus hati-hati dalam melangkah gerakannya. Kalau gerakannya itu 3 gerakan lebih, maka sholatnya batal. Kalau itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau bukan, ya wallahu a'lam bishawab. Iku soalnya sak ngertos kula
kados ngoten. Mungkin yang pendapat yang lain niku cara menghitung 3 gerakan itu bagaimana, terus niku nggih ngapunten. Tapi nek cara sing pun kula pelajari, kalau lebih dari 3 gerakan berarti kan, padahal kalau langkah kaki niku satu gerakan itu adalah kados ngoten, niku satu gerakan kembali berarti 2 gerakan. Tapi nek tangan kados ngoten niku terus kembali niku nembe 1 gerakan. Jadi beda cara menghitung gerakan tangan dan gerakan kaki. Nek lompat, malah sekali lompatan saja itu sudah membatalkan sholat. Jadi ketika kita ada alasan untuk maju, entah itu dengan alasan sop di depannya tiba-tiba kosong sehingga untuk mengisi sop, maka harus hati-hati langkahnya. Terus mandek dulu, maju maneh, mandek. Ini kan 2 langkah. Ini pun 2 gerakan ya. Terus mandek dulu, terus sampai langkah maneh, mandek. Ini pun 2 gerakan itu maksimal. Maka jika langsung misalkan saya mau ke sana dari di depannya misalkan begini, ini sudah langkah gerakan, maka itu tidak sah, artinya batal sholatnya karena sudah melakukan 3 gerakan atau lebih di luar gerakan sholat. Karena melangkah maju untuk menjadi imam itu bisa hanya 1 langkah saja, itu sudah 2 gerakan. 1 langkah saja itu sudah kelihatan bahwasanya itu imamnya. Terus kok harus maju mundur masih berapa langkah, itu berarti entah karena kurang memperhatikan berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat, atau karena perbedaan pendapat tentang hal-hal yang membatalkan sholat berkaitan dengan gerakan-gerakan di luar sholat. Karena memang orang lain itu ada yang dalam bergerak di luar gerakan sholat itu seolah-olah bebas banget. Itu ada selain kita seperti itu. Tapi untuk secara mazhab Syafi'i maka itu batal kalau lebih dari 3 gerakan. Tapi nek berkaitan dengan imam yang meninggal itu ya kita sholatnya dilanjutkan. Karena masih meninggal sih. Tapi kalau misalkan untuk menolong, nah itu beda cerita, ya. Menolong misalkan bahaya sehingga bisa menghilangkan nyawa misalkan. Karena ada bahaya sehingga bisa menghilangkan nyawa atau keadaan darurat, maka kita tidak berdosa jika kita menolong orang tersebut. Kemudian setelah menolong niku dilanjutkan sholatnya, niku kita tidak berdosa. Tapi kalau dalam kasus meninggal, betul-betul meninggal misalkan, ya jamaahnya dilanjutkan. Toh nolong orang niku kan tidak, misalkan jamaah sini wong 1 juta, orang wong 1 juta sini nolong misalkan sing niku kan harus sampai. Niku artinya ya berkaitan dengan gerakan menurut fikih yang saya pahami yaitu fikih Syafi'i, maka itu batal. Kalau orang sejamaah itu mengikuti imam yang baru yang batal sholatnya itu, maka jamaah kabeh dadi ora sah. Terus niku nggih secara fikihnya begitu. Terima kasih. Nggih, pun kita cekapi pengawasan wonten ing dalu punika berkaitan dengan syarat-syaratipun manut utawa dadi makmum. Cekap semanten atur kawula kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang sakatha-kathahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.